Saya orang Jawa dan saya suka pewayangan. Apakah wayang dilarang? Bagaimana eh, taubat profesi dalang? Ya. Tentu saja saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, tanpa mengurangi penghormatan terhadap tradisi dan budaya semua suku. Di Indonesia suku Bugis, suku Makassar, suku Jawa semua ini kita tidak akan berbicara dalam ceramah seperti ini bukan menjatuhkan sama sekali. Tapi kita sudah harus tahu dan sadar kalau kita muslim dan muslim ini dipandu oleh agama. Makanya saya bilang caranya adalah harusnya Islam dijadikan tradisi dan budaya. Jangan kita balik, jangan budaya diislamkan, susah. Mengislamkan budaya ini repot karena budaya banyak sekali, gitu kan. Standar yang mana yang harus dipegangi? Berarti nanti akan ada ciri khasnya sendiri. Di Indonesia ada Islamnya sendiri, di Amerika ada sendiri Islamnya. Jadi ini jadi masalah. Padahal sebenarnya Allah tidak menginginkan itu. Allah sebagai pencinta menginginkan kita punya standarisasi. Standarisasi. Jadi Allah alam yang saya tahu lebih baik yang seperti ini. Kalau memang itu peninggalan nenek moyang kita, mungkin kita bisa kenang dulu. Oh ini tradisinya orang dulu seperti ini. Tapi kan bukan berarti harus itu dilakukan sementara dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim, harusnya kita tinggalkan. Kalau masalah taubat, ya taubat nasuha kepada Allah sementara dengan 3 syarat yang sudah kita tahu. Meninggalkan dosa itu seketika, menyesal dan janji sama Allah tidak mengulanginya. Dan kalau dia punya, maka lebih baik dimusnahkan ya. Dan berarti kata ini lebih baik dihilangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Di dalam video tersebut adalah video dari Khalid Basalamah. Di dalam video tersebut ketika Khalid Basalamah ini ditanya oleh salah satu jamaahnya mengenai hukum wayang dan tobatnya seorang dalang, dia mengatakan bahwasanya wayang ini sebenarnya itu diharamkan. Dengan redaksi yang dia pakai, ini bukan berarti harus dilakukan sementara di dalam Islam dilarang. Kita sudah Muslim harusnya kita tinggalkan. Perkataan yang perlu digarisbawahi oleh Khalid Basalamah itu adalah di dalam Islam itu dilarang. Jadi menurut Khalid itu dilarang. Dilarangnya menurut Khalid ini mengarah kepada hukum yang diharamkan. Sebab di setelahnya ketika dia menjawab tobatnya seorang dalang, maka opsi yang dia sampaikan harus memusnahkan wayangnya. Ini menjadi indikasi kuat bahwasanya Khalid Basalamah ini mengatakan hukum wayang itu diharamkan. Jadi teman-teman itu keliru ketika Khalid Basalamah ini mengatakan hukum wayang itu tidak diharamkan. Kemudian kalau kita lihat di dalam video tersebut, Khalid Basalamah itu tidak membacakan satu dalil, baik dari Al-Quran, hadis atau dari ulama salaf yang mengaku-ngaku dia ada sebagai pengikut ulama salaf. Dan juga dia tidak membacakan dari kitab Madzhabul Arba'ah atau dari ashabnya Madzhabul Arba'ah. Yang seperti ini oleh teman-teman Wahabi itu dikatakan ini sangat ilmiah. Sehingga dari perkataan ini saya bingung terhadap teman-teman Wahabi ini. Sebenarnya menurut mereka yang ilmiah itu seperti apa? Apa ilmiah itu ketika yang menyampaikan ustadznya, baik dia menyampaikan dalil atau tidak, dikatakan tidak ilmiah kalau yang menyampaikan itu selain ustadz dari mereka, meskipun itu pakai dalil dari Al-Quran, hadis atau dari 4 madhab. Nanti teman-teman bisa bantu menjawabnya di kolom komentar. Sekarang kita akan bahas bagaimana hukum wayang ini di dalam Islam. Setelah saya lihat di berbagai macam kitab, ternyata di sana ada penafsiran ulama, ada khilaf ulama tentang masalah hukum wayang ini. Bermacam-macamnya pendapat itu, saya menemukan satu kitab yang merangkum semua pendapat atau ikhtilafiyah para ulama tersebut, yaitu di dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah. Di sini dijelaskan taswiru suratil insani wal hayawani fi syari'atil islamiyati. Hukum menggambar manusia atau hayawan menurut pandangan Islam. Ikhtalafal ulama'u fi hukmi taswiri zawatil arwahi minal insani awil hayawani ala thalathati aqwalin. Ulama berbeda pendapat tentang masalah hukum menggambar manusia, hukum menggambar hayawan yang mempunyai ruh terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, al-qaulul awal, inna dzalika ghairu haramin wa la yahrumu minhu illa ayyasna'a sonaman yu'badu min dunillahi ta'ala. Artinya, menggambar manusia, menggambar hayawan yang punya ruh itu tidak diharamkan kecuali dia membuat patung kemudian disembah. Ini yang diharamkan.
Ini berlandaskan kepada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, qala ta'buduna ma tanhituna wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna. Oleh qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga berlandaskan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Wahtajjal qailuna bil ibahati biqaulihi ta'ala fi haqqi Sulaiman alaihi salam. Dan ulama yang mengatakan menggambar manusia, menggambar hayawan yang punya ruh, itu berhujjah dengan haknya Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu di dalam ayat ya Allahu ma yasha'u mim mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi. Qalu, mereka mengatakan, wa syar'u man qablana syar'un lana liqaulihi ta'ala ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Artinya adalah yang disyariatkan kepada umat sebelum kita, maka disyariatkan juga kepada kita. Seperti dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, ulaika alladzina hadallahu fabihudahu muqtadi. Dan juga mereka berhujjah dengan dawuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi haqqil musawwirin alladzina yudahuna bi khalqillah wa fi ba'di riwayati alladzina yushabbihuna bi khalqillah. Dengan beberapa dalil ayat Al-Qur'an ini dan juga beberapa dalil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pendapat yang pertama ini mengatakan bahwasanya menggambar hayawan, menggambar manusia yang mempunyai ruh itu tidak diharamkan, bahkan itu diperbolehkan. Ini pendapat yang pertama. Melihat ini, wayang yang digambar yang secara sempurna itu tetap diperbolehkan. Kemudian pendapat yang kedua, yaitu al-qaulus tsani wa huwa madhhabul malikiyati wa ba'dis salafi wa wafaqahum Ibnu Hamdana minal Hanabalati annahu la yahrumu minat tasawir illa ma jama'a syuruta al-atiyatah. Dikatakan menurut golongan yang kedua ini, yaitu dari madhab Malikiyah, dari sebagian ulama salaf, dan juga mencocoki kepada Ibnu Hamdan dari madhab Hambali, bahwasanya menggambar manusia atau hayawan yang mempunyai ruh itu tidak diharamkan kecuali memenuhi 5 syarat. Yang pertama itu asyaratul awal an takuna suratul insani awil hayawani mimma lahu dhillun ay takunu timsalan mujassadan fa in kanat musattahatan lam yahrum amaluha wa dzalika kal manqushi fi jidarin aw waraqin aw kumashin bal yakunu makruhan. Artinya adalah syarat yang pertama itu gambar hayawan atau gambar manusia itu harus yang mempunyai bayang-bayang. Maksud mempunyai bayang-bayang itu adalah antakuna timsalan mujassadan, yaitu berupa patung yang mempunyai jasad. Jadi kalau dikatakan punya jasad, ya bentuknya seperti manusia, bukan selain seperti bentuknya manusia. Maka dikatakan fa in kanat musattahatan, apabila dia tipis, bahasanya seperti itu ya, maka itu tidak diharamkan. Seperti halnya ditulis atau digambar di dedaunan atau di kertas. Bal yakunu makruhan, itu dimakruhkan. Jadi kalau misalnya ada gambar manusia atau hayawan yang mempunyai ruh, itu digambar secara sempurna, medianya itu adalah kertas atau yang sejenisnya, maka itu tidak diharamkan, tapi hukumnya cuma dimakruhkan. Jadi pendapat yang kedua ini atau golongan ulama yang kedua ini mengatakan gambar manusia atau hayawan yang mempunyai ruh itu ketika digambar secara sempurna maka hukumnya itu tidak diharamkan, yaitu dimakruhkan. Jadi kalau wayang itu kita hukumi dengan pendapat atau golongan ulama yang kedua ini, maka maksimal hukumnya itu dimakruhkan, bukan diharamkan. Kemudian menurut golongan yang ketiga, yaitu al-qaulus tsalitsu annahu yahrumu taswiru zawatil arwahi mutlaqan. Artinya diharamkan menggambar manusia atau hayawan yang mempunyai ruh, diharamkannya secara mutlak. Artinya ai sawaun akana li surati dhillun aw lam yakun. Artinya
baik gambar tadi itu mempunyai bayang-bayang ataupun tidak. Wa huwa madhabul Hanafiyyati wasyafi'iyyati wal Hanabilati. Ini menurut pendapatnya Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kalau kita lihat dari pendapat ashabnya Ahmad bin Hanbal ini ada beberapa perbedaan ya. Ada yang mengatakan itu haram secara mutlak, ada yang mengatakan tidak. Seperti yang dijelaskan di golongan ulama yang kedua tadi. Jadi menurut pendapat golongan ulama yang ketiga ini, menggambar sesuatu yang ada ruhnya itu, baik manusia ataupun hayawan, jika digambar secara sempurna, maka itu diharamkan secara mutlak. Jadi kalau kita kaitkan hukum wayang menurut pendapat golongan ulama yang ketiga ini, maka jika wayang tersebut digambar secara sempurna, maka itu masuk yang tidak diperbolehkan atau yang diharamkan. Tapi pada realitanya yang saya lihat di berbagai situs tentang masalah gambar wayang ini, itu kebanyakan yang saya lihat itu tidak lengkap. Kalau tidak lengkap bagaimana? Kalau tidak lengkap, maka kita pakai ibarat yang ada di dalam kitab Majma'ul Fatawa, yaitu wa in kanati suratu hayawaniyatan laha dhillun lakinnaha naqisatun naqsan yamna'ul hayata biqat'ir ra'si awin nisfi awis sadri aw kharqil batni aw ay udwin la hayata ba'dahu aw taghayyu bidzalika bisibghin mughayyarin aw tafriqil ajza'i kanat mubahatan fil madzahibil arba'ati. Artinya kalau gambar hayawan tadi atau manusia yang mempunyai ruh, yang mempunyai bayang-bayang, itu tidak sempurna bentuknya, semisal tidak ada kepalanya, atau kepalanya tinggal separuh, atau tidak ada dadanya, atau semisal ada anggota yang andaikan dia ditiupkan ruh atau ada ruhnya, gambar tadi tidak akan hidup, maka 4 madhab sepakat itu diperbolehkan. Catatan pentingnya adalah satu gambar yang digambar yang tidak sempurna, baik itu berupa hayawan ataupun gambar manusia yang punya ruh, kok andaikan diberikan ruh atau ditiupkan ruh dalam bentuk tersebut itu tidak akan hidup, maka ulama 4 madhab mengatakan itu diperbolehkan di dalam menggambarnya. Bahkan Ibnu Hamdan di kalangan Hambali mengatakan yang dimaksud dengan surah yang muharramah itu maka nanaha jismun masnu'un lahu turun wa ardun wa umkun. Gambar yang diharamkan itu adalah gambar yang mempunyai panjang, kemudian mempunyai lebar dan punya kedalaman. Dalam artian simpelnya ya seperti manusia ini bentuknya. Kalau bentuknya seperti manusia itu yang diharamkan. Jadi melihat perincian ini sebenarnya kalau hukum wayang mau dikaitkan dengan ibarat-ibarat yang ada ini, maka kita akan mengatakan bahwasanya wayang yang ada di Indonesia ini rata-rata itu diperbolehkan. Karena dalam bentuk yang ada itu tidak sempurna. Dalam artian kok andaikan dinafir ruh atau ditiupkan ruh, itu tidak akan hidup wayang tersebut. Jadi Khalid Basalamah ini kalau mengatakan wayang itu diharamkan, maka Khalid ini menurut saya itu salah besar. Karena dia pertama ketika dia menyebutkan wayang itu dilarang di dalam Islam, dia tidak menyebutkan dalilnya, Al-Qur'annya atau dalil hadisnya atau dalil dari ulama salafnya yang dia mengaku-ngaku sebagai pengikut ulama salaf. Dan juga di dalam realita yang ada tidak bisa dimasukkan kepada kelompok yang nomor 3 yang mengatakan itu diharamkan. Sebab pada realitanya yang ada, gambar wayang itu tidak sempurna dalam artian kok andaikan dinafir ruh itu tidak akan hidup. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Pesan saya pada teman-teman Wahabi, jangan anggap sesuatu yang ilmiah itu adalah datangnya dari ustadz-ustadz kalian. Padahal pada kenyataannya ustadz-ustadz kalian itu jarang yang membacakan dalil. Kalau kita lihat kasusnya Khalid Basalamah itu banyak hukum yang disampaikan itu salah atau menyalih kepada nas Al-Quran ataupun hadis. Contoh saja gampangnya itu ketika dia mengatakan rukun wudu itu cuma ada 2. Dan dia ketika mengatakan Nabi itu berdahi hitam. Jadi teman-teman Wahabi ini harus mendefinisikan
arti ilmiah itu berdasarkan memang pada tempatnya, tidak berdasarkan siapa yang menyampaikannya. Semoga ini bermanfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.